percobaan tindak pidana. Ya, Ini kenapa nih kita memilih tema ini anyway Bang Parlin? ya, jadi antara percobaan Mm-mm, dengan melakukan secara penuh itu beda. sangat jauh berbeda. Jadi antara niat dengan melakukan suatu perbuatan pidana, niat belum tentu dia bisa dipidana. Oh, Ya. Kalau hanya sebatas niat, ini aku mau maling nih, mm-mm, mau maling. mm, Lalu di tengah jalan aku berubah pikiran. mm, Niatku ada untuk maling, mencuri. Di tengah jalan aku berubah pikiran untuk tidak melakukan maling yang kurencanakan. Itu percobaan untuk melakukan perbuatan pidana yang tidak bisa dipidana penjara atas perbuatan niatnya. karena tidak terrealisasi ya. Karena tidak terrealisasi melakukan perbuatan pidana. Siap. Di dalam KUHP mengatur demikian. Ya, yang diatur nanti bisa dapat dilihat di pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagi coba untuk melakukan perbuatan pidana. Mencoba untuk melakukan perbuatan pidana tapi dia tidak melangsungkannya. Berubah niat, dia tengah jalan berpikir dia berubah. Itu yang tidak bisa dipidana. Tapi ketika dia mau maling sepeda motor, lalu dia memegang motor itu yang rencana akan diambilnya, ketahuan oleh warga atau ketangkap oleh kepolisian, pihak kepolisian bahwasanya dapat dilihat gerak-gerik kita mencurigakan, berarti sudah melakukan perbuatan pidana pencurian. Karena dia sudah memegang, diimbangi dengan niat, Oke. diimbangi lagi dengan pengakuan. Padahal belum dibawa lari juga sih. Padahal belum. Apalagi memindahkan. Baru megang aja. Baru megang gitu tapi ya. niatnya. Niat ini yang menjadi sebuah dasar di dalam perbuatan pidana. Dilihat dari berdasarkan unsur pidananya itu ketika niatnya ada. Oke. Diimbangi dengan dia melakukan. Ya. Niat dan melakukannya. Jadi kalau hanya niat, belum tentu dia melakukan perbuatan pidana. Tapi kalau sudah niat dan melakukan, walaupun dia tertangkap tangan, dan dia belum menikmati hasil dari pencuriannya, dia sudah melakukan perbuatan pidana. Saya kira ketika berbicara tentang pidana nih kita harus nikmatin dulu nih hasil yang kita lakukan baru bisa dipidana. Ternyata Tidak. enggak ya. Jadi saya mencuri belum sempat saya jual emas yang saya curi, Iya. saya juga udah bisa dipidana di situ ya. Makanya di dalam perbuatan pidana itu ketika sudah menguasai saja atau niat dan dia melakukan tanpa belum menikmati hasil dari curiannya atau perbuatan-perbuatan pidana lain, tetap saja dia sudah melakukan perbuatan pidana. Yang diterjemahkan di dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, percobaan melakukan perbuatan pidana yang tidak dapat dipidana adalah ketika dia di tengah jalan, ketika niatnya berubah, ketika ada orang yang meyakinkan untuk tidak melakukan perbuatan pidana, lalu dia merubah pikirannya, lalu dia tidak melakukannya, atas niatnya itu yang tidak bisa dipidana. Jadi makanya ada orang berkilah, mengambil motor. Oh, saya cuma mau memegang, mau memindahkan, karena menghalangi kendaraan saya. Gitu kan? Iya juga sih ya. Nah ini, ketika memang ada dugaan telah melakukan perbuatan pidana pencurian, tapi si pelaku tidak mengakuinya, ini tugas berat hakim untuk bisa mengungkap apakah dia murni melakukan perbuatan pidana yang sebenarnya ada pada niat dari si pelaku. Bagaimana kita mengungkap niat si pelaku? Karena kan niat hanya individu Ada dalam yang hati. tahu ya. Gitu. Secanggih dia melakukan berkilah begitu ya, tetap saja nanti dia majelis hakim dapat mengungkap itu. Apakah nanti dilihat dari saksi-saksi, ya keterangan saksi, kemudian dari apakah terlihat ada misalnya kunci itu rusak, gitu ya. Kalau Anda hanya sekadar untuk memindahkan motor karena menghalangi kendaraan Anda, kenapa kunci motornya rusak kan gitu? Apakah dia menggunakan kunci T? Kan gitu. Lalu dari CCTV terlihat gerak-geriknya mencurigakan. Oh iya, ada Kan CCTV terlihat ya. itu, kalau orang mau memindahkan saja dengan niatnya yang tidak untuk mencuri, pasti kan dia tidak celingak-celinguk. Iya. Karakternya santai gitu ya, merasa tidak bersalah. Dan sekarang maling pun juga hebat sekarang. Seperti tidak merasa bersalah kan. Untuk menghindari
rasa curiga. Tapi tetap aja menaruh gerak-gerik yang mencurigakan atas perbuatan pidana. Kenapa? Ketika kita ingin melakukan kejahatan, pasti ada rasa was-was dalam hati. Pasti ada rasa takut dalam hati. Gestur tubuh pasti terlihat. Gitu. Ciri-ciri orang melakukan perbuatan kejahatan apa? Ya dari gestur. Lihat kiri kanan. Gitu. Gestur. Sepandai apapun menutup ya. Iya. Pasti terlihat juga. Hatinya berdasarkan hati gerakan itu. Nah, ketika di dalam perbuatan pidananya melakukan perbuatan pidana itu dia terpenuhi sebagai unsur pidananya. Pertama adalah niat. Kemudian ada barang siapa yang misalkan mencuri kategorinya, hilang atau akan diambil sekalipun dan dikuasai, yang tidak ada keberhakannya untuk memiliki dan menguasainya, dia bisa dipidana berdasarkan kategori pencurian. Itu. Jadi berdasarkan niat-niatnya, apakah membunuh, itu kan kategori pencurian. Ketika dilihat percobaan perbuatan pidana antara mencuri, perbuatan mencoba akan membunuh, dan lain-lainnya, jambret dan lain-lain begitu. Nah, di situ unsur-unsur pidananya ketika mau memastikan bahwasanya dia telah melakukan perbuatan pidana atau sekedar mencoba, ya, percobaan melakukan perbuatan pidana dilihat dari dasar-dasar dirinya adalah sebagai pelaku karena berdasarkan niatnya. Niat ini menjadi sebuah dasar. Bisa nggak mengungkap sebuah niat? Susah sekali kayaknya. Makanya harus diimbangi dengan perbuatan toh. Perbuatan. Korupsi begitu juga. Niatnya ada. Lalu mengambil uang yang diambil. Misalkan tidak pidana korupsi, bukan penyalahgunaan jabatan. Ada uang yang hilang. Uang negara yang hilang. Dikorupsi. Diambil sebagian atau seluruhnya. Berarti kan seimbang antara niat dengan pengambilan uangnya. Pembunuhan begitu juga. Ketika niatnya ada ingin membunuh. Lalu di tengah jalan dihalangi oleh warga. Karena dia ingin membunuh. Karena membawa sebilah parang. Oh, belum terbunuh kok. Tapi niatnya sudah ada. Karena tertangkap warga lah dia terhalang tidak melakukan perbuatan pidana. Kalaulah tidak dihalangi oleh warga, bisa saja atau mati. Makanya bisa sanksi pidananya menyerupai, misalkan kategorinya pembunuhan adalah sanksi pidananya sekian tahun, makanya hampir menyerupai sanksi pidana terhadap percobaan melakukan perbuatan pidana yang keberhasilannya gagal, misalkan dia gagal berhasil karena dihalangi bukan atas niatnya. Gitu. Tapi kalau niatnya dia mundur, dia tidak mau melakukan perbuatan pidana karena dia itu tahu jahat, makanya murni dia tidak bisa dipidana. Tetapi kalau dihalangi, ditangkap, tertangkap oleh pihak kepolisian, atau dia gagal akibat dari hal-hal yang bukan akibat berubah niatnya, makanya pidananya hampir menyerupai dengan apa yang sebelum dia ingin lakukan walaupun itu tidak berhasil. Percobaan dan tindakan Ya. adalah hal yang berbeda. Jadi ketika percobaan, belum tentu dia melakukan perbuatan pidana. Ketika niatnya sudah ada. Dan dia berusaha untuk melangsungkan dan menghalangi terhadap niatnya itu adalah bukan atas dirinya. Tetapi atas kehendak orang lain kah, atau ada aparat kepolisian kah yang menghalangi, atau ada upaya tertangkap tangan, sehingga itu berdasarkan niat. Makanya ada 3 unsur di dalam melakukan perbuatan pidana walaupun dia dikategorikan sebagai percobaan. Percobaan ketika bukan niat atas dirinya untuk tidak melakukan perbuatan pidana. Pertama adalah karena niatnya yang murni, tulus, ingin melakukan perbuatan pidana. Yang kedua adalah karena ada perbuatan permulaan atau pelaksanaannya. Seperti yang saya contohkan ketika dia ingin mengambil motor. Lalu ketika dia ingin mengambilnya dengan memegang terlebih dahulu, gitu kan? Berarti sudah ada perbuatan awal. Permulaan dia lakukan perbuatan pidana. Tadi niat, yang kedua permulaannya melakukan perbuatan pidana. Dan ketiga adalah pelaksanaan. Walaupun bukan selesai. Gitu. Permulaannya tadi dia sudah mendekati, memegang, lalu melaksanakan. Menggeserkan motornya mau buat lari. Tertangkap tangan. Percobaan perbuatan pidana dengan sanksi pidananya bisa hampir menyerupai. Bisa dikurangi sepertiga ketika tidak berhasil dia memiliki seutuhnya. Ketika itu ancaman pidananya adalah seumur hidup atau hukuman mati terhadap perbuatan pidananya, apakah itu pembunuhan berencana, itu bisa
maksimal hukumannya terhadap pembunuhan berencanaan ini, walaupun tidak berlangsung pembunuhan berencanaan, itu adalah sanksi pidananya 15 tahun. Nanti bisa dilihat di dalam pasal 53 KUHP. Kita Undang-Undang Hukum Pidana. Baik. Jadi ada perbedaan di situ ya. Perbedaan. Jadi makanya niat ini yang menjadi sebuah dasar ketika melakukan perbuatan pidana atau tidak. Nah, penafsiran tentang niat yang begitu rumit ketika kita coba contohkan ada seorang ibu yang naik mobil Mercy mencuri coklat di salah satu toserba, gitu ya, tertangkap tangan, divideokan, lalu dia berpura-pura seperti tidak mencuri, begitu kan? Malah marah dia. Ketika logikanya berpikir, seorang ibu yang naik mobil Mercy mencuri sebuah coklat. Kalau saya baca harga-harga di salah satu toserba, apakah Alfamart, Indomaret, ya harga coklat paling mahal 45.000, ya kan? Yang ada almond, ya kacang-kacang almond dan lain-lain yang tebal, itu udah kategori paling mahal. Mencuri sebuah coklat maksimal 45.000 seorang ibu dengan naik mobil Mercy. Logikanya tidak mungkin, karena orang kaya mencuri coklat yang harga di bawah 50.000. Tapi karena terlihat tertangkap tangan, lalu lihat gestur tubuh, lalu terlihat ada niat mencuri, karena ini sudah fase, terlihat dia sudah melakukan perbuatan pidana pencurian, ya dia kategorinya sebagai orang yang bukan lagi mencoba melakukan perbuatan pidana atas dasar ketidaksengajaan, bukan atas dasar dia karena ingin memiliki tidak sengaja terbawa, begitu, lupa membayar, tidak itu. Tapi emang dasar niatnya ada. Dasar niatnya. Dan dia belum menikmati coklatnya. Dan dikembalikan, akhirnya mau membayar. Di situ secara tidak langsung sudah terungkap tentang niat melakukan perbuatan pidana. Walaupun ya sebuah coklat. Pidana. Niat, ada pelaksanaan awal, permulaan, dan ada pelaksanaan yang tidak selesai. Dia kan belum menikmati, tidak selesai. Tapi tetap ada sanksi pidana yang mengancam. Harusnya di sana masuk pidana pencurian. Tapi karena ini bisa diselesaikan secara musyawarah tentang bagaimana menyelesaikan perbuatan pidana pencurian yang kategorinya hanya 50.000, di bawah 50.000 rupiah harga coklatnya, ya dengan berdamai itu lebih baik membelinya atau meminta maaf, gitu kan. Nah, sebagai bentuk berontak dirinya bukan melakukan perbuatan pidana, telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan cara dia berkilah. Oh, saya tidak mencuri, gitu kan. Kan bisa saja toh begitu kan. Oh, saya lupa membayar, gitu kan. Sehingga ini terambil, kan hal yang lumrah karena manusia pakaiannya adalah kesalahan, kekhilafan, lupa. Bisa saja toh. Tapi kalau dia sudah mengambil lalu menganggap ini sudah saya bayar padahal belum dibayar karena tertangkap tangan dia malu, nah ini yang menjadi sebuah problem. Masalah kok antara, kan itu bisa dilihat barcode ini sudah dibayar atau tidak kan gitu. Lalu lihat struknya, struknya belum ada ini coklat dibayarkan. Masuk unsur niat pencurian, gitu. Nah, lalu mengungkap niat ini yang ketika dia pintar berakting yang menjadi sebuah dilematis dalam pengungkapan. Makanya saya lihat perkara-perkara tidak pidana korupsi agak relatif lama kan memutuskan perkara itu, agak rumit. Karena apa? Karena berbicara mau menyampaikan niat dengan uang yang diambilnya, yang dikorupsinya. Ini butuh pengungkapan yang relatif susah. Kenapa? Pelakunya intelektual. Pelakunya adalah struktural. Ketika orang-orang biasa mencuri, jambret, tertangkap, itu kan dia tidak pakai kilahan lagi. Sebenarnya kan bisa saja dia memanfaatkan kilahan. Kenapa? Mungkin kaum intelektual. Ini karena bukan kaum intelektual saja. Ketika kaum intelektual yang melakukan perbuatan pidana agak relatif lama. Gitu. Kalau ada hal-hal perbuatan pidana yang menurut kita ini rumit untuk dibuktikan, ketika tidak mengaku itu sering dimanfaatkan. Ya, contoh begini. Aku memukul dia, menganiaya dia sehingga dia
pingsan Hmm. atau luka-luka berat karena tidak ada saksi dengan bukti. Sehingga ada yang menyatakan bahwasanya pelakunya adalah si A karena terakhir si B yang menjadi korban pemukulan penganiayaan ini adalah sama si A. Si A tetap berkilah karena secara pengamatan dia yakin tidak akan ada saksi dan bukti. Dia melakukan perbuatan pidana penganiayaan sehingga luka berat. Dia pertahankan terus gitu. Karena tidak ada bukti dengan saksi, ya hanya dengan sekedar dia melihat posisi terakhir si A dengan si B, belum tentu meyakinkan dia melakukan perbuatan pidana. Bisa saja atau itu menit sekian. Pada saat menit puluhan sekian, dia tidak lagi sama dia. Gitu. Sulit sekali untuk membuktikan berarti ya. Jadi untuk pembuktian ini yang didasarkan pada sebuah niat, kemudian ada perbuatan yang dilakukan dengan pelaksanaannya. Perbuatan, pelaksanaan, eksekusi bagaimana ending dari perbuatan pidana yang dilakukan. Baik. Ada satu pertanyaan dari Pak Ahmadi, Bang Parlin. Ya. Bang, kalau perbuatan pidana terjadi tidak berniat, misalnya membela diri, terus orang jadi terbunuh, gimana Bang? Ya. Jadi ketika opermah dalam keadaan memaksa. Nah, ini lagi-lagi perlu dibuktikan tentang opermah dalam keadaan memaksa ini. Opermah. Jadi dia perlu penyelamatan dirinya. Ketika dia tidak selamatkan dirinya, maka dirinya akan mati. Misalkan dia lakukan pembelaan terhadap ancaman pembunuhan oleh si terduga akan melakukan perbuatan pidana pembunuhan. Saya mau bunuh abang gitu misalnya ya. Jesse membunuhku. Aku dalam bawah tekanan yang kecil kemungkinan aku bisa selamat. Dan kebetulan karena ada pisau di leherku engkau todongkan. Kubalikkan pisau ke arahmu. Akhirnya aku yang terbunuh. Dan akhirnya Jesse mati. Padahal aku yang mau membunuh tadi awalnya. Padahal niatnya adalah membunuh. Itu makanya dalam keadaan memaksa. Sehingga tidak bisa dipidana bagi orang yang membunuh ketika dia melakukan upaya pembelaan diri dari ancaman pidana pembunuhan terhadap dirinya, mencelakai dirinya. Oke. Tapi kan kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti, kita bisa kena juga. Nah itu perlu pengungkapan. Benar nggak Jesse adalah pelaku pembunuhan yang akan membunuh aku sehingga aku membuktikan kalau saya dalam keadaan terancam nyawa saya waktu itu. Pembuktiannya gimana tuh Bang kalau nggak ada buktinya? Makanya kalau nggak ada saksi dengan bukti ya tetap saja agak susah ya. Agak susah. Bisa saja tahu ketika si pelapor keluarga engkau mati aku bunuh tadi, keluargamu menuntut aku adalah sebagai pelaku pembunuh, aku bisa dipidana. Aku harus bisa buktikan kalau aku dalam keadaan terpaksa. Kalau aku dalam keadaan tekanan yang tinggi, aku nyawaku terancam. Berarti situasi kayak gini bisa jadi bumerang buat diri sendiri juga ya Bang ya? Bisa. Bumerang buat Anda misalnya yang membela diri karena saya mau membunuh gitu. Iya, jadi terangkan kalau itu adalah opermah dalam keadaan memaksa. Bukti apa gitu. Bukti-bukti yang bisa meyakinkan majelis hakim kalau saya di bawah tekanan. Ketika saya tidak menyelamatkan diriku, aku akan mati. Maka aku akan tidak selamat. Maka aku lakukan upaya pembelaan. Begitu. Buktikan dirimu adalah pelaku kejahatan. Nah, itu opermah boleh melakukan perbuatan pidana, tapi jangan ini sebagai alat perlindungan diri kita ketika kita mau melakukan perbuatan pidana pembunuhan. Oh, Pak Perlindungan ngajarin nih hari Senin 29 Agustus 2020 kalau mati kita bunuh dia karena keadaan terpaksa, kita tidak bisa dipidana. Maka pertanggungjawaban Pak Perlindungan harus dipegang. Nah, maka ini itu harus hati-hati. Misal kita kategorinya memang seperti dalam ancaman ketika polisi misalkan. Nah, polisi sedang memburu penjahat, gitu kan. Lalu tertangkaplah penjahat, tiba-tiba berbaliklah penjahatlah yang akhirnya menyandera polisi. Nah, atas perintah jabatannya, ya karena ini mengancam nyawa seorang polisi dan warga banyak, orang lain ya bisa terbunuh si penjahat karena lebih mementingkan masyarakat banyak, lebih mementingkan kepolisian daripada si penjahat untuk dibela. Apalagi kalau situasinya sudah mengancam kondisi jiwa si polisi juga ya Bang. Apalagi mengancam jiwa si polisi. Makanya kalau bisa ya dilumpuhkan
terukur gitu kan. Tapi kalau dia terus melakukan perlawanan seperti dugaan perkara sekarang ini ya, FS begitu ya. Berita awal, rumor yang beredar awal kan saling tembak menembak. Lalu berubah lagi. Tiba-tiba berubah karena waktu itu mungkin ada saling pembelaan sehingga terjadilah pembunuhan. Bisa saja si pelaku pembunuhan si J waktu itu ketika memang benar perkaranya adalah saling tembak menembak adalah sebagai pembelaan diri karena terancam nyawanya. Makanya lakukanlah penembakan pembunuhan terhadap si J. Lalu dia ditembak lagi. Tembak lagi. Dan akhirnya dia yang mati. Akhirnya mati karena melakukan pembelaan. Bisa bebas dari perbuatan pidana akibat si J telah menodongkan senjata, mengancam nyawa seseorang sehingga dibunuh. Tapi kemudian skenario-nya berubah dengan pengakuan FS yang baru lagi ya. Itu. Baiklah. Satu pertanyaan lagi dari Bang Alfizar Tengku. Bang Parlin minta penjelasan apakah cukup membuat laporan dengan bukti pengancaman melalui WhatsApp. Itu apakah bisa dilaporkan nih? Secara pembuktian apakah sudah masuk unsurnya ketika ada yang orang mengancam hanya melalui WhatsApp? Ya, jadi perbuatan pidananya, dugaannya menggunakan alat elektronik. Ya, berarti pelanggaran undang-undang ITE. Masuk undang-undang ITE itu ya? Kalau menggunakan alat elektronik. Dan ketika ancamannya tidak memenuhi semacam unsur-unsur yang kental akan kita menjadi korban terhadap ancaman itu, jangan laporkan. Emang apa unsur-unsur yang kental akan? Ya misalkan, Jess, kalau kau tidak membayar utangmu, Jesse Gultom, kau seorang penyiar radio Barabas, paling lambat siang ini kalau tidak kau bayar, ku bunuh kau. Itu jelas tuh ya? Jelas, detil. Jesse Gultom, kau seorang penyiar radio Barabas. Gitu kan. Tapi kalau JG, Jesse Gultom, awas kau, ketika kau tidak bayar utang siang ini, maka lenyaplah kau. Nggak jelas nih siapa yang mau dimaksud. Multi tafsir, JG satu, yang kedua lenyap. Oke. Apa bahasa lenyap? Hilang. Ciut. Nah, bahasa-bahasa itu yang mengakibatkan multi tafsir, sehingga itu perlu pembuktian tentang pendekatan unsur pidananya gelap, hilang. Jadi nggak usah buru-buru dilaporkan juga ya? Apakah itu kategori pembunuhan, pengancaman dan lainnya. Dan perlu ada forensik lagi terkait dengan kejahatan IT ini, benar ini ada unsur pidana atau tidak. Ada ahlinya yang menelaah terkait dengan ada melekat unsur pidana atau tidak dalam kejahatan IT ini. Jadi mungkin kalau nggak begitu mengganggu, Bang Alfizar Tengku mending nggak usah dilaporin lah ya? Ya tak usah, karena polisi umumnya menolak laporan itu. Jadi kalau mau coba silakan, bisa saja toh terdapat unsur pidananya, bukan berarti melemahkan. Ketika kita merasa tidak nyaman, ya kita bisa saja toh buat laporan itu. Jadi itu yang menjadi sebuah dasar. Sekarang Polri selektif di dalam melakukan seleksi laporan-laporan masyarakat itu. Tidak semua bisa ditampung itu. Saking banyaknya kali ya? Ya, satu, untuk tidak menumpuknya perkara-perkara itu. Yang kedua, ketika tidak ada unsur pidananya lalu diterima laporannya, berdampak buruk terhadap kinerja Polri akibat dari semua perkara bisa masuk. Gitu. Paham. Menumpuk, lalu masyarakat mendesak untuk segera diselesaikan. Padahal unsurnya nggak dapat nih. Padahal nggak dapat. Jangan dipaksa-paksakan. Makanya mau di bawah tekanan gimana pun pihak kepolisian kadang dia enggan tuh buat laporan, menerima laporan terhadap masyarakat atas dugaan perbuatan pidana. Lengkapi dulu. Lengkapi syarat-syarat, lengkapi ada unsur pidananya masuk. Kalau kita buat laporan itu ya kadang kita buat diagram, kita pengacara itu ya. Semacam hasil gelar perkara dari kita gitu. Di mana letak unsur pidananya, diagramnya, siapa pelakunya, di mana lokus delikti, kapan, rinci sekali ya. Kapan, di mana, jam berapa, siapa pelakunya. Kalau serinci itu berarti orang awam misalnya seperti Jesse nggak bisa dong buat laporan ke kepolisian. Ya, makanya kalau masyarakat kan datang saja, datang secara lisan dijelaskan ketika ada pertanyaan muncul dari penyidik atau laporan di SPKT-nya, begitu kan. Kalau kita pengacara umumnya detil. Ya, agar diterima langsung laporannya dan diproses dan segera diproses begitu. Makanya itulah kalau memanfaatkan orang yang
memang dunia hukum berkecimpung dan permasalahan hukum, apalah pengacara begitu kan. Makanya orang kalau mau melibatkan pengacara di dalam buat laporan kepolisian ya sampai kayak begitu. Demi kepentingan klien kan, agar tidak lagi meraba-raba ini perbuatan pidananya di mana. Gitu. Libatkanlah kuasa hukum Anda ya. Baik, satu pertanyaan lagi dari Pak Hendrik nih tentang kasus FS juga ya. Kan katanya besok ada rekonstruksi nih pembunuhan Joshua. Apakah ada kebohongan pelaku saat rekonstruksi terjadi? Susah Bang Parlin jawab nih kayak Pak Hendrik ya. Ada kemungkinan nggak kebohongan pelaku ketika rekonstruksi itu terjadi? Mungkin itu ya kira-kira yang ingin ditayangkan Pak Hendrik. Ya bisa saja toh kan, dari perbuatan pidana itu kan berdasarkan niat. Ya, niat itu kan hanya dalam hati. Yang tahu tentang niat seseorang itu hatinya yang tahu. Kadang majelis hakim pun susah mengungkap terkait dengan perbuatan pidana yang telah lakukan ketika perbuatan pidananya ini kabur. Benar atau tidak dia ini sebagai pelaku. Kenapa? Karena kalau sampai ke pengadilan, itu adalah tempat satu-satunya untuk menentukan dia bersalah atau tidak. Sebelum ada putusan pengadilan berarti masih ada praduga tak bersalah. Ya. Bisa saja toh dia bukan seorang pelaku. Kalau majelis hakim menyatakan dia tidak orang yang bersalah atas tuduhan perbuatan pidananya. Contoh, seperti adalah salah seorang dosen di Pekanbaru yang bebas, ingkrah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung, dia tidak melakukan pelecehan seksual. Tapi kasus ini sudah melebar, sudah perkaranya viral, sudah dituduhkan, sudah heboh, sudah dibully juga seluruh sudah masyarakat. Ada pengakuan dari korban, sudah dibully dan lain-lainnya, sudah diberhentikan dan lain-lainnya. Walaupun sudah sampai begitu, ketika pengadilan menyatakan dia tidak bersalah, tidak bersalah. Ya itulah salah satunya ini ya, penetapan dari kasus tersebut ya. Iya begitu. Jadi bisa saja tahu perkara ini mencuat karena gejolak masyarakat. Tapi itu menjadi salah satu pendukung. Saya punya sahabat hakim, dia memutuskan si A ini bersalah. Karena dia melihat perkara ini tidak sebegitu rumit yang dituduhkan. Gitu. Karena desakan masyarakat. Sehingga posisi aman yang dia pilih, nyatakan dia dipidana. Dia dipidana walaupun hanya beberapa bulan begitu kan, dipidana penjara kurungan beberapa bulan. Untuk menyenangkan masyarakat, gejolak masyarakat. Di luar tuh pengadilan sudah bawa panah, parang. Astaga. Daripada majelis hakimnya kena panah, kena parang. Ya sudahlah, diputuskan saja bersalah gitu ya. Ini antara dilematis. Tapi kan mencederai hukum dong kalau begitu Bang. Ya ketika itulah menjadi sebuah persoalan. Apa yang diperjuangkan dari sebuah perkara ini? Ketika ada kepentingan masyarakatnya, gejolak masyarakatnya, lalu ada orang yang sebenarnya tidak bersalah, tapi ketika dinyatakan bersalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah toh, daripada menyatakan seseorang bersalah. Iya, iya. Jadi ternyata ada plus minusnya ya ketika sebuah kasus itu sudah viral dan jadi atensi masyarakat ya. Itu kadang masyarakat ini cerdik dan pintar pula untuk agar perkaranya naik, diviralkan. Agar menjadi sebuah perhatian. Perhatian kepolisian agar perkara ini bisa mencuat. Kenapa ketika diam-diam laporannya biasa-biasa saja, katanya ya tidak terlalu di follow up, tidak terlalu diangkat dan tidak diproses begitu kan. Maka Kapolri dulu pernah marah. Jangan mesti viral dulu baru di proses perkara laporan dari masyarakat. Bantu gitu. Karena setiap laporan ketika memang murni ada perbuatan pidana, ada korban dan ada pelaku, proses. Kenapa? Kewibawaan penegakan hukum di bangsa kita itu tergantung dari kepolisian. Tergantung dari Kepolisian Republik Indonesia. Ketika memang betul kata Mahfud MD ya, melalui kutipan-kutipannya, 1 hari saja tanpa ada polisi, apa kejadian negara ini? Maka akan hilang Indonesia bisa saja. Berjasa polisi ini. Ketika tidak ada 1 hari polisi, ditetapkan mulai besok Selasa tidak ada polisi, aku bunuh dirimu Jess. Karena aku sakit hati gara-gara sedikit saja kau singgung gitu. Nggak ada persoalan yang penting. Ya, polisi tidak menganggap tidak ada sebuah perbuatan pidana, bisa saja. Nah, ini pentingnya penegakan hukum di bangsa kita. Wibawa negara bergantung kepada penegakan hukumnya.